Orang jahat ini menamparkan wanita itu lagi. Agar tidak terdeteksi. Dia menyesuaikan kepala gadis itu kembali ke posisi semula. Kemudian dapatkan alat rias untuk gadis itu. Sepertinya mengubahnya menjadi boneka hidup. Setelah riasan puas, dia mulai menikmati steak dua bagian yang lezat. Kemudian tidak lupa untuk menyesap anggur merah. Tapi dia tidak tahu. Wanita ini segera bangun. Hitung waktu makan. Dia telah menghitung bahwa dia telah berbaring selama 77-49 hari. Namanya Yojin. Dia memiliki perusahaan yang sangat besar di rumah. Hal yang paling tak tergantikan adalah uang. Dan dia satu-satunya pewaris. Tepat 3 tahun yang lalu. Ketika dia berada di dalam mobil dengan pacarnya. Kemudian ada karena saudara tiri. Menyebabkan kecelakaan mobil yang serius. Pacar meninggal di tempat. Dan Yojin dikunci di rumah sakit oleh saudaranya. Setiap hari suruh minum obat untuk mengendalikannya. Biar dia tidak bangun. Tujuannya agar Yojin segera memuja langit. Dapat memonopoli warisan. Yojin diam-diam bersumpah. Jika bisa keluar dari sini, maka dia pasti akan berurusan dengan orang yang jahat sama dia. Hari itu Taehyun dikirim ke sini untuk bekerja. Dia ingin membangunkan Yojin. Tanpa diduga, wanita jahat itu masuk. Segera hentikan Taehyun. Dan memperingatkannya untuk tidak khawatir tentang berapa banyak uang. Setelah dia pergi, Taehyun menerima panggilan telepon. Ternyata si kreditur meminta uang darinya. Tapi sekarang Taehyun sangat miskin. Ketika dia sedang sedih. Kemudian Yojin membuka mulutnya untuk berbicara. Uang saya akan kasih kamu. Taehyun terkejut. Langsung lari ke tempatnya. Ternyata Yojin sedang meremas tabung infus. Hanya dengan begitu kesadaran dapat dipulihkan. Taehyun melihat institut dan ingin memanggil sutradara Lee. Tanpa diduga Yojin terus berbicara. Kata-kata penting berikutnya. Tanpa uang, adikmu tidak bisa diselamatkan. Taehyun merindukan adiknya. Hidup seperti mati. Hanya dengan enggan bisa bertahan selama 2 bulan. Dia tidak bisa membantu tetapi menangis. Ternyata dia tahu Amerika punya obatnya. Tapi butuh banyak uang. Ketika Taehyun mendengar kata-kata ini, dia berpikir keras. Dia ingat satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Ini untuk membantu Yojin. Jadi dia pergi ke rumah sakit. Bersiap untuk membangunkan Yojin. Kemudian lepaskan saluran infus. Yojin akan bangun juga. Ponsel wanita itu tiba-tiba berdering. Dia segera kembali ke kamar rumah sakit untuk memeriksa. Tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ketika dia hendak pergi. Lalu tiba-tiba menemukan seseorang di sofa. Dia bergegas dengan marah. Buka bajunya dan itu Taehyun. Taehyun memberitahunya bahwa dia baru saja menjalani operasi. Dia lelah, jadi dia beristirahat di sini. Dia melihat bahwa Taehyun dirujuk oleh rumah sakit. Tidak ingin menyentuh dia. Jadi saya marah dan pergi. Lalu Taehyun memberitahu Yojin. Kisah bahwa saudari itu membutuhkan operasi segera. Yojin mengambil ponsel Taehyun. Untuk melakukan panggilan. Tanpa diduga di ponsel Taehyun. Dapatkan jumlah yang kau inginkan lagi. Yojin menyuruhnya untuk tidak bersukacita terlalu cepat. นี่ก็เป็นหนังที่กำลังจะออกอากาศเช่นกัน Ingin mendapatkan kode sandi ini. Kemudian tunggu sampai hari dia keluar dari sini. Taehyun setuju dengan kondisinya. Tapi saat ini, Direktur Lee tiba-tiba menelepon. Gadis ini telah koma selama 3 tahun. Hari itu dia akhirnya bangun. Dan mulailah rencana balas dendamnya. Nama dia Yojin. Ada perusahaan yang sangat besar di rumah. Dan dia adalah satu-satunya pewaris. 3 tahun yang lalu. Ketika dia berada di dalam mobil dengan pacarnya. Kemudian saudara tiri bersekongkol. Buat kecelakaan bencana. Menyebabkan pacarnya mati di tempat. Dan dia dikunci di rumah sakit oleh kakaknya. Setiap hari menggunakan obat untuk mengendalikannya. Biar dia tidak bangun.
Tujuannya adalah agar dia kehilangan nyawanya juga. Dan dia dapat memonopoli warisan. Yojin koma selama 3 tahun. Setiap hari dia dilecehkan oleh kepala perawat. Tapi orang itu tidak tahu. Yojin sudah bangun. Hari itu Taehyun dikirim ke sini untuk bekerja. Yojin mendengar telepon Taehyun. Mengetahui bahwa dia berhutang banyak uang. Tapi juga butuh uang dalam jumlah besar. Untuk melakukan operasi untuk saudara perempuan. Dia bilang dia sendiri bisa memberinya uang itu. Tapi pertama-tama pria ini harus membantunya keluar dari sini. Taehyun setuju dengan kondisinya. 2 orang setelah mencapai kesepakatan. Kemudian Presiden Lee menelepon. Minta Taehyun untuk datang. Dan Yojin juga memulai rencana balas dendamnya. Dia sengaja membunyikan alarm. Kepala perawat melihat alarm berbunyi. Tidak bisa tidak berhenti dari pekerjaan yang ada. Segera pergi ke kamar rumah sakit untuk memeriksa. Tapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Jadi pergi keluar. Telepon kepala perawat berdering tanpa henti. Tidak ada di kamar rumah sakit. Juga sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Bahkan pergi ke toilet pun tidak baik. Di tengah jalan, bel juga berbunyi. Dia gila saat dia meremas kertas toilet. Setelah menyelesaikan kesedihan, dia dengan cepat pergi ke kamar rumah sakit Yojin. Kali ini dia benar-benar gila. Ambil ramuannya dan pukul tanah. Taehyun dan sutradara Lee tiba sehingga mereka bisa menghentikannya tepat waktu. Dia dengan marah berkata kepada direktur. Ada masalah dengan bel alarm. Direktur setelah mencoba. Maka tidak ada masalah. Kalau begitu biarkan Taehyun menggantikannya. Merawat Yojin. Yojin mendengar berita ini. Tidak bisa menahan senyum. Setelah bekerja, Taehyun dan Yojin mulai merundingkan rencananya. Karena dia sudah berbaring di sini selama 3 tahun. Otot sudah mulai aus. Di sisi lain, kepala perawat berpikir semakin aneh. Dia memutuskan untuk kembali ke kamar rumah sakit untuk memeriksa. Tanpa diduga baru saja memasuki pintu. Aku baru saja melihat Yojin dan Taehyun berbicara. Buat dia marah. Kemudian dia mendapatkan buktinya. Jadi diam-diam memasang kamera. Hari itu, dekan dan dekan departemen pergi ke kamar Yojin. Kemudian tinggalkan kepala perawat di luar. Keingintahuan yang mematikan telah muncul. Dia bisa menguping melalui kamera. Rencana dekan dan dekan menyebabkan Yojin mati dalam keadaan koma. Mendengar ini, perawat menjadi gila. Kemudian ambil pisau bedah. Melihat sutradara. Lalu dia segera bergegas. Gadis dalam koma 3 tahun. Tapi tidak sengaja dibangunkan oleh Taehyun. Saat dia bangun. Kemudian akan dibunuh mati. Namanya Yojin. Menjadi pewaris perusahaan Korea. 3 tahun lalu saudara untuk memonopoli hartanya. Dan buat kecelakaan. Membuat pacar dia mati. Dan dia dikurung di rumah sakit. Dia juga dipaksa minum obat sehingga dia tidak bisa bangun. Waktu 3 tahun itu, Yojin muncul setiap hari. Semua menjadi perhatian khusus. Untungnya dia akhirnya bangun. Juga dibantu oleh Taehyun. Tapi hal baik tidak bertahan lama. Hari itu Yojin mendengar rahasia dekan dan dekan. Mereka ingin dia mati di meja operasi. Lalu dia mengatakan ini pada Taehyun. Dia takut dan menangis. Taehyun memberitahunya. Benar-benar jangan biarkan itu terjadi. Saya akan berdiri di sana. Di meja operasi. Sama sekali tidak ada yang akan kehilangan nyawanya. Keesokan harinya Yojin sesuai dengan deskripsi Yojin. Temukan Go Presiden. Karena aku butuh Yojin untuk membantu dia mewujudkan mimpi. Oleh karena itu, perlu untuk menggulingkan saudara laki-laki Yojin. Setelah menegosiasikan tindakan balasan, Taehyun memberitahu Yojin rencana ini. Kemudian semua orang kerja sama. Ketika rencananya akan berhasil. Kemudian saudara mengetahui berita itu. Atas informasi Direktur Lee untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia mengirim sekelompok pengawal.
Kemudian kelilingi ruangan rumah sakit. Kemudian dekan mengambil cangkirnya. Pergi ke kamar rumah sakit Yojin. Dia memecahkan cangkirnya. Ingin menyamarkan adegan bunuh diri Yojin. Kemudian ambil pecahannya. Yojin tiba-tiba membuka matanya. Buat kaki orang jahat ini empuk. Ternyata adalah kau. Yojin bahkan bangun. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Pada akhirnya, Lee masih menang. Dia membawa Yojin keluar dari kamar rumah sakit. Baru jalan beberapa langkah, lampu di kamar mati. Kemudian sekelompok orang melompat keluar. Ingin merampok Yojin. Kerumunan bergegas ke perkelahian. Adegan menjadi sangat kacau. Pada saat ini seseorang mengeluarkan pistol. Mengambil kesempatan untuk ingin membunuh Yojin. Taehyun melihat itu dan dengan cepat pergi untuk menghentikannya. Tanpa diduga, dia terkena peluru. Dan jatuh dan tidak bisa bangun. Sekarang seorang gadis di sebelahku tidak bisa melihat lagi. Gadis melompat. Gunakan kaki panjang. Kalahkan orang-orang di sekitar dan curi senjatanya. Kenyamanan untuk mengendalikan situasi. Yojin diselamatkan oleh gadis itu dan Taehyun. Tapi sekarang, Direktur Lee buka pintu satu kamar lagi. Tidak mengharapkan sesuatu yang kejam seperti dia. Taruh Yojin di sakunya lagi. Lalu bawa dia ke ruang operasi. Sutradara sengaja memperpanjang waktunya. Ingin membiarkan Yojin mati di meja operasi. Dan di sini ketika mereka hendak pergi, kakak Yojin tiba-tiba muncul. Beritahu semua orang. Adik telah meninggal selama operasi. Pada saat ini, Taehyun terkena peluru dan jatuh. Dia harus pergi. Lalu dia berlari ke ruang operasi. Mempersiapkan operasi Yojin. Ternyata sebelumnya, Taehyun pergi ke kepala perawat. Biarkan dia memalsukan kematian palsu Yojin. Di ruang operasi direktur. Setelah serangkaian operasi, masih tidak ada perubahan. Taehyun sangat khawatir. Dia dengan panik melakukan CPR.